Oke, sahabat cerita cinta, cerita romantis, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan saya juga sehat ya, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di channel ini saya sudah lama sekali tidak membagikan video ya teman-teman, karena channel ini dulu bermasalah di monetisasinya. Sudah lama tidak bergabung di program monetisasi. Jadi mulai hari ini saya ingin mengaktifkan kembali channel ini teman-teman. Semoga bulan depan bisa diterima monetisasinya. Oke. Dan ini saya baru membagikan video ya, yang menceritakan seorang anak kepada ibu tirinya, teman-teman. Di mana seorang anak ini memiliki ibu tiri karena ibu kandungnya sudah lama berpisah dengan ayahnya. Jadi ayah kandung si anak ini menikah lagi dan mendapati ibu tiri. Di dalam ceritanya seorang anak ini jatuh cinta sama ibu tirinya. Seperti apa kisahnya teman-teman bisa baca sendiri ya di teks yang saya buat di bawah video ini. Semoga teman-teman terhibur dengan video yang saya bagikan dan selalu mendapat inspirasi baru ya. Karena di dalam sebuah cerita itu kita bisa mengambil nilai positif, kesimpulan, hikmah di dalam cerita tersebut. Jangan ambil sisi negatifnya ya teman-teman. Nanti ke depan saya akan membagikan lebih banyak cerita menarik di channel ini yang menceritakan tentang kehidupan yang ditulis oleh pengarang-pengarang Indonesia ya, termasuk saya salah satunya. Saya juga bisa menulis cerita teman-teman. Dulu pernah saya membuat cerita sampai 20 episode ya, dan itu semua videonya meledak tembus di atas 30.000 penonton. Alhamdulillah cerita saya diminati oleh pembaca channel cerita romantis. Saat ini jam 9 malam teman-teman. Kalau di tempat saya jam 9, kebetulan tinggalnya di perumahan ya, sudah sepi teman-teman. Berbeda dengan di wilayah kota ya. Jam 9 masih ramai dengan aktivitas manusia ya. Kalau di tempat saya ini pinggiran kota, masuk ke dalam ya teman-teman. Ada perkotaan, jadi pinggiran masuk ke dalam. Kalau dari rumah hendak ke pasar ya, itu butuh waktu 15 menit, bukan 10 menit ya, 10 menit dari rumah baru bisa sampai ke pasar.
Itu pakai motor ya teman-teman, apalagi kalau umpamanya jalan kaki mungkin bisa sampai 30 menit atau 20 menit ya. Saya setiap pagi sering anterin anak ke sekolah pakai motor, jadi 8 menit dan 10 menit. Di tempat saya ini kalau pagi rame ya teman-teman, dengan kendaraan yang lewat. Tapi nggak seramai kota-kota besar yang di kota-kota yang pernah kita lihat di TV ya, seperti di Jawa, Palembang, Jakarta ya teman-teman, atau mungkin di Medan. Ini masih kota kecil yang penduduknya mungkin hanya sekitar 300.000 jiwa ya teman-teman. Oh ya, jika suka dengan cerita yang saya bagikan ini, jangan lupa di subscribe, gratis ya, tidak dipungut biaya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Semoga terhibur dengan cerita yang saya bagikan. Kalau jam segini teman-teman biasanya lagi ngapain di rumah? Mungkin sudah rebahan ya di tempat tidur, atau mungkin ada yang masih kumpul-kumpul bareng teman-teman, bareng teman ya, atau bareng keluarga, bareng tetangga. Kalau saya orangnya nggak suka kumpul-kumpul ya teman-teman. Saya lebih suka diam di rumah. Paling kalau keluar itu hanya sesekali saja. Mungkin dalam seminggu hanya 1 kali saya berada di luar. Maksudnya kumpul teman-teman. Kumpul bareng teman, keluarga. Kalau keluarga setiap hari ya di rumah. Maksudnya keluarga yang tempat asal saya ya teman-teman. Kerabat ya. Itu seminggu sekali saya kumpul. Ini sakit gigi teman-teman, sudah 1 minggu nggak sembuh-sembuh, dan tadi sudah minum pil tapi masih ini ya sakit. Saya dari kecil memang sering sakit gigi, tapi karena sering melakukan pengobatan dan semenjak dewasa ini berkurang ya teman-teman. Paling hanya kalau dalam setahun itu mungkin 2 atau 3 kali saya mengalami sakit gigi. Buat teman-teman yang belum ngopi bisa bikin kopi dulu ya. Jadi nonton cerita saya atau video saya sambil minum kopi. Meskipun kopi mahal bukan berarti teman-teman berhenti ngopi ya. Masih bisa dijangkau ya teman-teman harga kopi saat ini. Kalau untuk sekedar minum kopi di rumah ya.
Ini sudah 10 menit berjalan videonya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman jika suka dengan cerita yang saya bagikan. Apa namanya? Saya pernah membagikan video. Di video tersebut penonton komen ya teman-teman. Katanya kenapa di dalam video ini teksnya berlapis. Itu bukan teks berlapis ya teman-teman, itu ada teks bawaan atau teks otomatis ya, itu CC namanya, yang disediakan oleh YouTube. Jadi jika teman-teman nggak mau teksnya berlapis, itu bisa dinonaktifkan CC-nya teman-teman di pojok kiri layar ya, layar video itu nonaktifkan. Dan jika terganggu dengan suara yang saya keluarkan ini, bisa dikecilin volume HP-nya teman-teman. Tadi siang saya ngerjain depan teman-teman. Saya bikin teras, terus saya pasang keramiknya. Nanti kalau ada waktu mau saya videoin kegiatan saya di rumah ya teman-teman, supaya teman-teman tahu apa yang saya lakuin di rumah ini. Sebab selain seorang YouTuber, saya juga ini profesinya tukang ya teman-teman. Tukang bangun rumah. Dan saya juga pernah bekerja sebagai pengrajin lemari ya, mebel, furnitur ya teman-teman, pengrajin furnitur. Sekarang sudah off usahanya, sudah saya alihkan ke usaha yang lain. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini baru pertengahan, semoga terhibur ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Saya mau jeda dulu dan tonton videonya. Oke, sahabat cerita cinta, cerita romantis, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, dan saya juga sehat ya, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di channel ini saya sudah lama sekali tidak membagikan video ya teman-teman, karena channel ini dulu bermasalah di monetisasinya. Sudah lama tidak bergabung di program monetisasi. Jadi mulai hari ini saya ingin mengaktifkan kembali channel ini teman-teman. Semoga bulan depan bisa diterima monetisasinya. Oke. Dan ini saya baru membagikan video ya, yang
menceritakan seorang anak kepada ibu tirinya, teman-teman. Di mana seorang anak ini memiliki ibu tiri karena ibu kandungnya sudah lama berpisah dengan ayahnya. Jadi ayah kandung si anak ini menikah lagi dan mendapati ibu tiri. Di dalam ceritanya seorang anak ini jatuh cinta sama ibu tirinya. Seperti apa kisahnya teman-teman bisa baca sendiri ya di teks yang saya buat di bawah video ini. Semoga teman-teman terhibur dengan video yang saya bagikan dan selalu mendapat inspirasi baru ya. Karena di dalam sebuah cerita itu kita bisa mengambil nilai positif, kesimpulan, hikmah di dalam cerita tersebut. Jangan ambil sisi negatifnya ya teman-teman. Nanti ke depan saya akan membagikan lebih banyak cerita menarik di channel ini yang menceritakan tentang kehidupan yang ditulis oleh pengarang-pengarang Indonesia ya, termasuk saya salah satunya. Saya juga bisa menulis cerita teman-teman. Dulu pernah saya membuat cerita sampai 20 episode ya, dan itu semua videonya meledak, tembus di atas 30.000 penonton. Alhamdulillah cerita saya diminati oleh pembaca channel cerita romantis. Saat ini jam 9 malam teman-teman. Kalau di tempat saya jam 9, kebetulan tinggalnya di perumahan ya, sudah sepi teman-teman. Berbeda dengan di wilayah kota ya. Jam 9 masih ramai dengan aktivitas manusia ya. Kalau di tempat saya ini pinggiran kota, masuk ke dalam ya teman-teman. Ada perkotaan, jadi pinggiran masuk ke dalam. Kalau dari rumah hendak ke pasar ya, itu butuh waktu 15 menit, bukan 10 menit ya, 10 menit dari rumah baru bisa sampai ke pasar. Itu pakai motor ya teman-teman, apalagi kalau umpamanya jalan kaki mungkin bisa sampai 30 menit atau 20 menit ya. Saya setiap pagi sering anterin anak ke sekolah pakai motor, jadi 8 menit dan 10 menit. Di tempat saya ini kalau pagi rame ya teman-teman, dengan kendaraan yang lewat. Tapi nggak seramai kota-kota besar yang di kota-kota yang pernah kita lihat di TV ya, seperti di Jawa, Palembang, Jakarta ya teman-teman, atau mungkin di Medan. Ini masih kota kecil yang penduduknya mungkin hanya sekitar 300.000 jiwa ya teman-teman.
Oh ya, jika suka dengan cerita yang saya bagikan ini, jangan lupa di subscribe, gratis ya, tidak dipungut biaya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Semoga terhibur dengan cerita yang saya bagikan. Kalau jam segini teman-teman biasanya lagi ngapain di rumah? Mungkin sudah rebahan ya di tempat tidur, atau mungkin ada yang masih kumpul-kumpul bareng teman-teman, bareng teman ya, atau bareng keluarga, bareng tetangga. Kalau saya orangnya nggak suka kumpul-kumpul ya teman-teman. Saya lebih suka diam di rumah. Paling kalau keluar itu hanya sesekali saja. Mungkin dalam seminggu hanya 1 kali saya berada di luar. Maksudnya kumpul teman-teman. Kumpul bareng teman, keluarga. Kalau keluarga setiap hari ya di rumah. Maksudnya keluarga yang tempat asal saya ya teman-teman. Kerabat ya. Itu seminggu sekali saya kumpul. Ini sakit gigi teman-teman, sudah 1 minggu nggak sembuh-sembuh. Dan tadi sudah minum pil tapi masih ini ya sakit. Saya dari kecil memang sering sakit gigi. Tapi karena sering melakukan pengobatan dan semenjak dewasa ini berkurang ya teman-teman. Paling hanya kalau dalam setahun itu mungkin 2 atau 3 kali saya mengalami sakit gigi. Buat teman-teman yang belum ngopi bisa bikin kopi dulu ya. Jadi nonton cerita saya atau video saya sambil minum kopi. Meskipun kopi mahal bukan berarti teman-teman berhenti ngopi ya. Masih bisa dijangkau ya teman-teman harga kopi saat ini. Kalau untuk sekedar minum kopi di rumah ya. Ini sudah 10 menit berjalan videonya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman jika suka dengan cerita yang saya bagikan. Apa namanya? Saya pernah membagikan video. Di video tersebut penonton komen ya teman-teman. Katanya kenapa di dalam video ini teksnya berlapis. Itu bukan teks berlapis ya teman-teman. Itu ada teks bawaan atau teks otomatis ya. Itu CC namanya yang disediakan oleh YouTube. Jadi jika teman-teman nggak mau teksnya
berlapis, itu bisa dinonaktifkan CC-nya teman-teman, di pojok kiri layar ya, layar video itu nonaktifkan. Dan jika terganggu dengan suara yang saya keluarkan ini, bisa dikecilin volume HP-nya teman-teman. Tadi siang saya ngerjain depan teman-teman, saya bikin teras, terus saya pasang keramiknya. Nanti kalau ada waktu mau saya videoin kegiatan saya di rumah ya teman-teman, supaya teman-teman tahu apa yang saya lakuin di rumah ini. Sebab selain seorang YouTuber, saya juga ini profesinya tukang ya teman-teman. Tukang bangun rumah. Dan saya juga pernah bekerja sebagai pengrajin lemari ya, mebel, furnitur ya teman-teman, pengrajin furnitur. Sekarang sudah off usahanya, sudah saya alihkan ke usaha yang lain. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini baru pertengahan, semoga terhibur ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Saya mau jeda dulu dan tonton videonya.